قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Barakallahu fiikum. Bismillah. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Wa iyyakum. Semoga kita semua selalu diberi lindungan dan kasih sayang oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Apakah hadis tentang menutup atau memakai penutup mulut dalam salat itu dilarang? Lalu bagaimana bila ana sedang flu atau batuk? Menggunakan penutup agar tidak tersebar. Syukran barakallahu fiikum. Wa fiikum barakallahu alafu minkum. Hadisnya sahih tentang tidak bolehnya seseorang menutup wajahnya ketika sholat. Seperti larangan tidak boleh mengikat rambut ketika sholat untuk laki-laki. Tidak boleh menggulung lengan baju atau lengan kaki, ya, pakaian ketika sholat tidak boleh. Dan di sana juga ada hadis yang sahih melarang seseorang menutup mukanya, wajahnya ketika sholat. Makanya para wanita muslimah ketika sholat itu harus membuka wajahnya dan dua telapak tangannya. Yang biasa memakai niqab atau cadar, ya, atau furdah itu harus dibuka. Wajahnya tidak boleh tertutup. Yang biasa memakai sarung tangan itu harus dibuka, tidak boleh tertutup. Barakallahu fiikum. Tetapi jika ditanyakan seperti tadi, karena ada sesuatu yang menjadi sebab, maka di sini berlaku kaidah dalam usul fikih. Ad-darurah tubihul mahdhurah. Sesuatu yang darurat itu memperbolehkan yang dilarang. Sesuatu yang darurat diperbolehkan atau membolehkan yang dilarang. Maka jika alasannya karena sedang sakit, takut menyebar virus dan semacamnya, maka boleh-boleh saja, tidak mengapa. Termasuk para wanita muslimah. Kenapa masih memakai sarung tangan dan cadarnya ketika sholat? Misalkan beralasan karena dia sholat di tempat yang terbuka. Takut ada laki-laki yang bukan mahram melihatnya. Maka ketika itu dibolehkan. Barakallahu fikum. Ya, dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah kita hanya boleh berobat dengan hal yang dicontohkan oleh Nabi seperti bekam, kurma ajwa, madu atau habatus sauda, dan tidak berobat kepada dokter medis dengan obat-obatan kimia? Tidak ada larangan. Perkara berobat hukum asalnya perkara duniawi, dan perkara duniawi itu semuanya mubah kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Maka obat medis apapun secara duniawi mubah semuanya, halal hukum asalnya, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Contoh misalkan berobat dengan daging katak, nggak boleh. Kenapa? Karena hadis dalam riwayat Abu Daud dan yang lainnya disebutkan oleh Rasulullah tidak boleh membunuh dhifda', tidak boleh membunuh katak atau kodok. Sampai ketika ada seorang tabib, dia bertanya, ya Rasulullah, aku membunuhnya karena aku akan menjadikannya sebagai obat. Kata Rasulullah, jangan membunuhnya, tetap nggak boleh. Nah, berarti berobat dengan katak tidak boleh. Karena secara dalil katak itu tidak boleh dikonsumsi. Jangankan dikonsumsi, jangankan dimakan, dibunuh saja nggak boleh. Dan kalau kita buka fikih makanan, nanti ada kaidah. Setiap hewan yang dilarang untuk dibunuh maka tidak boleh dimakan. Dan setiap hewan yang diperintah untuk dibunuh juga tidak boleh dimakan. Jadi intinya setiap hewan yang disebutkan oleh dalil perintah untuk dibunuh atau larangan dibunuh, maka semuanya mengakibatkan hukum tidak boleh dikonsumsi hewan tersebut. Barakallahu fiikum. Dan obat-obatan kimia selama tidak ada keharaman, misalkan minyak babi, ya, atau daging babi, atau daging anjing, atau darah, atau apapun itu, selama tidak ada keharaman, maka hukum asalnya mubah, boleh-boleh saja.
Namun tentunya berobat dengan tibbun nabawi, obat-obatan ala Rasulullah itu lebih afdal, lebih utama. Namun ingat, obat-obatan secara dalil itu akan ada efek positifnya terasa jika kita mengamalkannya diiringi dengan keimanan yang benar. Diiringi dengan keimanan yang benar. Barakallahu fikum. Jadi silakan antum ya beli apa? Bodrek misalkan. Sakit kepala, minum Bodrek. Ini bukan promosi ya. Tapi kebanyakan orang pasti larinya ke Bodrek biasanya. Silakan minum Bodrek ya. Kalau kurang 1 tambah 2. Kurang 2 tambah 3. Asal jangan plus minum Sprite. Bahaya itu. Tapi bisa mati antum. Barang siapa mati. Bagaimana dengan perkataan barang siapa mati dalam keadaan ada wabah, dia mati syahid. Kurang lebih begitu redaksi hadisnya. Dan orang-orang mengatakan yang mati karena corona akan mati syahid. Nah, apakah ini sahih? Barakallahu fikum. Pertama, hadis yang dimaksud bukan wabah secara umum, tetapi wabah ta'un. Mata'un. Korbannya disebut mata'un. Ta'un ini suatu wabah, penyakit yang kalau sudah menjangkiti seseorang, itu terkena paru-parunya. Jadi setiap wabah apapun namanya, virus apapun namanya, kalau itu menyerang paru-paru, pernapasannya, nah itu bisa masuk ke jenis kategori wabah ta'un. Sehingga bisa berlaku hadis ini bagi dia. Tetapi mati syahidnya ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang punya keimanan dan soleh. Orang kafir gak mungkin mati syahid jemaah, walaupun dia terkena wabah ta'un ya. Barakallahu fikum. Antum tinggal cari saja apakah virus corona ini menyasar paru-paru. Kalau ternyata iya, bisa digolongkan kepada jenis wabah ta'un. Dan siapa? Orang Islam ya, orang beriman, orang soleh yang dia mati karena terkena wabah virus semacam ini, maka dia mendapatkan pahala syahid. Syahid di akhirat, tetapi tidak syahid di dunia. Artinya dia mendapatkan pahala syahid nanti di akhirat. Adapun jenazahnya di dunia tetap ya diurus seperti pengurusan jenazah pada biasanya, dimandikan, dikafani, ya disolati dan seterusnya. Ini namanya mati syahid di akhirat atau syahid di akhirat, tetapi tidak di dunia. Baik. Ustaz, iman saya turun naik. Saya taubat dari berbuat dosa lagi. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar saya bisa benar-benar taubat dan tidak balik lagi? Antum diam di tempat jemaah. Jangan mundur lagi. Jangan nengok ke belakang. Biasanya melakukan dosa yang sama itu karena menengok ke belakang. Teman saya seorang mantan musisi. Beliau sedang semangat ngaji. Insya Allah nanti kita bikin kajian di 20 Maret pada asar hari Jumat di Masjid Trans Studio Bandung insya Allah dengan beliau, hafidhahullah. Beliau berbagi kisah bagaimana cara bisa istiqomah setelah hijrah, meninggalkan panggung musiknya, panggung keartisannya dan seterusnya. Termasuk mesin uang yang dia tinggalkan itu, mesin uang. Di antara jawaban beliau adalah, saya Ustaz gak mau menengok ke belakang. Karena kalau menengok ke belakang, wah itu bisikan dan ajakan setannya sangat-sangat kuat. Ini, jadi diam di tempat dan jangan menengok ke belakang. Jangan menengok ke belakang. Setelah diam di tempat, sudah bisa ya untuk diam, tidak menengok ke belakang. Ayo mulai terus berjalan, melangkah ke depan. Karena memang perubahan itu akan diberikan oleh Allah jika kita berubah. Inna Allah la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum, sesuatu yang ada pada kaum tersebut, kecuali jika kaum tersebut yang mulai merubah. Barakallahu fikum. Dan banyak nasihat agar kita bisa istiqamah dan tidak kembali mengulang dosa-dosa di masa lalu. Di antaranya
Rajin-rajinlah duduk bertaman surga seperti ini, bermajelis ilmu ya. Tidak hanya hari Jumat saja, yang hari Sabtunya kejar, yang hari Ahadnya kejar, ustadz siapapun kejar, yang penting ustadznya berlandaskan dalil Quran Sunnah sesuai pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dan juga perbaiki lingkungan dan orang-orang yang kita kenal. Lingkungan dan siapa yang menjadi teman kita itu sangat-sangat menentukan nasib agama kita. Barakallahu fikum. Ustaz, doakan saya per tanggal 16 Maret tahun ini saya keluar dari perusahaan apa ini? Perusahaan saya, karena perusahaan pekerjaan saya melarang berjenggot. Doakan semoga Allah ganti dengan yang lebih baik dan saya semoga selalu istiqamah dalam mengerjakan sunnah. Saya mempunyai istri yang sedang hamil, Masya Allah. Kuatkan niat, ikhlas karena Allah. Ingat pesan Rasulullah kepada sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhum, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan mendatangkan ganti yang jauh lebih baik. Yakin dengan hadis ini, ya, terus gantungkan urusan kepada Allah. Minta kepada Allah pertolongan. Dunia ini di sisi Allah nggak ada apa-apanya. Dunia ini, semua isi dunia di sisi Allah nggak ada apa-apanya. Maka ketika kita minta kepada Allah bantuan, ya, bagi Allah sangat mudah ya untuk memberikan bantuan itu. Semoga Allah mudahkan untuk kebaikan-kebaikan antum. Allahumma amin. Kenapa firman Allah dalam Al-Quran terjaga kebenarannya, sedangkan hadis Nabi terdapat yang dhaif dan palsu? Barakallahu fikum. Sebenarnya Quran dan hadis itu sama-sama terjaga, tetapi hadisnya hadis yang sahih ya. Allah memberikan perlindungan kepada Quran dan juga hadis yang sahih. Kalau pertanyaannya kenapa kok hadis ada yang dhaif dan palsu? Karena beda dari sisi sanad. Quran itu sanadnya kan dari Allah Subhanahu wa taala turun ke malaikat Jibril, Jibril kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat dengan tulisan yang letterlock. Sama, tidak ada perubahan. Sedangkan hadis ini keluar berdasarkan wahyu, tetapi dengan kalimat-kalimat bahasa Rasulullah. Kalimat bahasa Rasulullah. Yang kemudian disampaikan kepada para sahabat yang nanti ya turun-temurun kepada murid-muridnya sampai kepada perawi di akhir. Imam Al-Bukhari misalkan, Imam Muslim dan seterusnya. Perbedaannya tadi, karena dari sisi sanadnya berbeda. Barakallahu fikum. Kalau Al-Quran memang lafaz-lafaznya sudah Allah tentukan. Kalau hadis hanya maknanya saja yang ditentukan, tetapi lafaznya itu lafaz kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Quran susah sekali orang untuk memalsukannya. Susah sekali untuk memalsukannya. Tetapi hadis ya agak mudah untuk memalsukannya. Tetapi dengan dijaganya ilmu sanad, ilmu matan, periwayatan hadis, alhamdulillah ya hadis pun terjaga. Intinya kalau kita belajar betul-betul dengan ilmu yang sebenarnya, pasti kita akan mengetahui mana yang asli, mana yang palsu. Barakallahu fikum. Jadi belajar Quran jangan cuman dihafal atau Qurannya saja, pelajari tajwidnya, tafsirnya. Belajar hadis pun jangan hanya hadisnya saja, pelajari juga ya ilmu mustalah hadisnya ya dan seterusnya. Terakhir, bolehkah mengikuti ustadz yang menerangkan tentang jurus sehat Rasulullah? Jurus sehat Rasulullah. Mirip pencak silat jemaah. Ada jurusnya, mungkin rumus ya. Jawaban dari saya pribadi, simpel saja. Jika sesuatu yang diterangkan oleh seseorang itu ada dalilnya yang sahih dan sahih, sahih itu benar secara periwayatan, sahih itu jelas gamblang secara redaksionalnya, maka silahkan diikuti. Tetapi jika tidak ada dalilnya yang sahih dan sahih, maka jangan diikuti. Contoh misalkan, ada seseorang ahli medis katanya, dia membuat cara pengobatan, apapun penyakitnya, itu bisa diobati dengan menghentakkan kaki ke bumi. Yang senyum sebagian ikhwan berarti sudah tahu ya. Apapun penyakitnya bisa diobati dengan cara menghentakkan kaki ke bumi. Termasuk yang stroke jamaah.
yang stroke ya, yang asam urat ya, dan seterusnya. Berdalilkan dengan perbuatan Nabi Ismail yang menghentak-hentak tanah kemudian keluar air Zam-Zam. Yang seperti ini tidak bisa disandarkan kepada ayat-ayat seperti itu, tidak bisa dijadikan dalil karena di situ tidak ada redaksi cara pengobatan. Kalau mungkin terinspirasi, masih bisa diterima lah. Saya terinspirasi dari begini-begini, coba kalau begini-begini. Tetapi kalau kalimatnya, dalilnya perbuatan Nabi Ismail, dalilnya perbuatan Nabi Ayub, dalilnya perbuatan Maryam, dan seterusnya, ini nggak benar. Maka tolong ya, kalau sesuatu itu dalilnya jelas dan benar, oke, kita terima. Seperti tadi, kurma ajwa. Di pagi hari dimakan 7 butir, terbebas dari racun dan sihir. Jelas ya? Jelas ini dalilnya, sahih dan sahih. Tetapi yang tidak jelas, yang hanya di apa istilahnya? Cocokologi. Ya, rumus cocokologi, dicocok-cocokkan. Akhirnya, oh benar juga. Itu yang seperti itu jangan diterima. Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan petunjuk kepada kita, petunjuk yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma amin. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Terakhir kami mengingatkan kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu biasanya kalau selesai dari salatnya, selesai dari baca Qur'annya, selesai dari bermajlisnya, beliau selalu membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.